saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Shalom saudara dan saudariku dalam Kristus. Dalam Mazmur 24 berkata, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mari kita berdiri bersama dan mulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini, dengan sukacita, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajak perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga 10. Di bawah tajuk Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari dalam Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami menaikkan segala pujian, segala penyembahan, segala penghormatan, segala pengucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan kami untuk bermula sekali lagi dalam suatu permulaan yang baru di tahun yang baru ini. Bapa, ini kami di hadapan-Mu, sementara kami menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan agar Engkau berbicara kepada setiap kami. Tolong nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Tolong buka pikiran dan hati kami. Bantulah kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk meresap di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua katakan amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus, apabila kita berbicara tentang kehidupan seorang penyembah, apakah perkara yang terlintas di dalam pikiran kita? Nah, biasanya kita akan membayangkan tentang pujian penyembahan dalam bentuk lagu-lagu pujian. Kita membayangkan persembahan-persembahan dalam bentuk pujian penyembahan. Tetapi di dalam Alkitab mengatakan bahwa kehidupan seorang penyembah bukan hanya setakat berhubung kait dengan pujian penyembahan yang kita persembahkan dalam bentuk lagu, dalam bentuk musik, dalam bentuk persembahan, tetapi kehidupan seorang penyembah merangkumi seluruh bidang kehidupan. Misalnya
hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita, bagaimana sikap hati kita, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa perkara yang berhubung kait dengan kehidupan seorang penyembah. Yang pertama, seorang penyembah adalah seorang yang memiliki damai sejahtera. Mari kita lihat bersama di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 21 sehingga 24. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mizbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mizbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi, jika kita memperhatikan pembacaan kita sebentar tadi, ianya bukan setakat berbicara tentang penyembahan, yaitu penyembahan dalam konteks persembahan. Atau kalau dalam konteks kita pada hari ini, itu bukan setakat berbicara tentang penyembahan dalam konteks kebaktian, atau dalam konteks kita mempersembahkan lagu-lagu ujian penyembahan. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ayat ini juga berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Dalam perkataan lain, kehidupan seorang penyembah bukan hanya berhubung kait dengan penyembahan dalam konteks kebaktian, atau dalam konteks pelayanan, atau dalam konteks ibadah, tetapi kehidupan seorang penyembah juga berhubung kait dengan hubungan. Nah, di dalam konteks ini melibatkan dua bentuk hubungan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Nah, dua bentuk hubungan ini, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita, ini adalah merupakan dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Nah, izinkan saya untuk membaca ulang ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Dalam ayat 23 sekali lagi dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mizbah, ini berbicara tentang sesuatu yang kita ingin persembahkan kepada Tuhan karena hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi selanjutnya dikatakan, jika engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, dikatakan bahwa dalam ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mizbahmu itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Jadi rupa-rupanya saudara-saudari, penyembahan kita, kehidupan seorang penyembah bukan hanya berhubung kait dengan penyembahan, ibadah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi juga merangkumi hubungan kita.
Jika kita katakan bahwa kita ada hubungan dengan Tuhan, itu berarti bahwa kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan sesama kita. Orang yang berbalik daripada dosa dan berbaik semula dengan Allah, memiliki hubungan damai sejahtera dengan Tuhan, harus juga memiliki damai sejahtera dengan orang-orang lain. Amin. Yang kedua, seorang penyembah adalah seorang yang murni hatinya. Mari kita lihat bersama di dalam Mazmur 24 ayat 3 sehingga 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tadi dalam pembacaan kita ini juga, ini berbicara tentang bukan setakat berada di dalam hadirat Tuhan dalam konteks penyembahan sebagai seorang penyembah, tetapi ayat ini juga berbicara tentang sikap hati. Nah, izinkan saya untuk ulangi, dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dalam perkataan lain, siapakah orang yang boleh berada di dalam hadirat Tuhan dalam konteks penyembahan sebagai seorang penyembah, dalam kehidupan sebagai seorang penyembah? Tidak lain dan tidak bukan, dalam ayat 4 menjelaskan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini berbicara tentang sikap hati yang murni, ataupun berbicara tentang sikap hati yang benar. Orang yang bersih tangannya merujuk kepada tindakan ataupun perbuatan yang benar. Jadi saudara dan saudari, bagaimanakah kehidupan seorang penyembah? Seorang penyembah itu adalah seorang yang memiliki sikap hati yang benar, memiliki sikap hati yang murni, yang disertai dengan tindakan ataupun kelakuan yang benar dalam kehidupan setiap hari. Yang ketiga, seorang penyembah adalah seorang yang remuk hatinya. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan remuk hatinya di sini? Mari kita lihat bersama di dalam Mazmur 51 ayat 15 sehingga ayat yang ke-17. Dan kalau kita perhatikan Mazmur ini, Mazmur 51 ini adalah merupakan semacam satu doa pengakuan dosa yang dipanjatkan oleh Raja Daud kepada Allah. Dan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, "Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah." Jadi saudara dan saudari, kalau kita memperhatikan ayat 15 sehingga ayat yang ke-17, ini bukan berbicara semata-mata tentang korban sembelihan ataupun korban persembahan. Bukan berarti bahwa kalau Raja Daud dalam konteks ini mempersembahkan korban sembelihan, lalu Tuhan tidak mengindahkan
korban sembelihan, bukan. Tetapi apa yang dimaksudkannya di sini ialah kalau dia mempersembahkan korban sembelihan sekalipun kepada Tuhan, tetapi bukan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, ataupun dalam perkataan lain dengan sikap hati yang berdosa, atau sikap hati yang bersalah, atau sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka apa yang dipersembahkannya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa di dalam mempersembahkan, dalam kehidupan sebagai seorang penyembah, dalam konteks kita mempersembahkan penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan melihat, lebih melihat kepada apa yang ada di dalam hati kita, yaitu hati yang remuk. Hati yang remuk ini berbicara tentang hati yang dipenuhi dengan kesadaran, dipenuhi dengan penyesalan, dipenuhi dengan pertaubatan disebabkan oleh dosa dan pelanggaran. Amin. Jadi saudara dan saudari, bagaimanakah kehidupan seorang penyembah? Nah, kehidupan seorang penyembah bukan setakat berbicara tentang pujian penyembahan ataupun pujian penyembahan yang biasa kita persembahkan melalui lagu-lagu atau persembahan-persembahan di dalam konteks kebaktian kita, dalam konteks kebaktian mingguan kita. Tetapi kehidupan seorang penyembah berhubung kait dengan seluruh bidang kehidupan kita di dalam perjalanan iman kita setiap hari. Kehidupan seorang penyembah berhubung kait dengan hubungan kita dengan Tuhan, berhubung kait dengan hubungan kita dengan sesama kita, yaitu damai sejahtera di antara kita dengan Tuhan, damai sejahtera di antara kita dengan sesama kita, juga berhubung kait dengan sikap hati kita, yaitu kemurnian dan ketulusan di dalam hati kita. Juga berhubung kait dengan sikap hati yang remuk di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa sebagai manusia biasa, kita tidak lepas daripada melakukan dosa dan kesilapan di dalam perjalanan iman kita setiap hari. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hati yang remuk, yaitu hati yang selalu sadar akan dosa pelanggaran kita, hati yang selalu siap sedia untuk menyesali ataupun bertaubat daripada apapun dosa dan pelanggaran kita. Jika kita memiliki sikap hati yang seperti ini, kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Itulah kehidupan seorang penyembah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kerana dalam kesempatan kami menyembah kepadamu pada pagi ini, Kau berkenan untuk menyatakan isi hatimu kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam permulaan yang baru, di tahun yang baru ini, Engkau berbicara dan mengingatkan kami sekali lagi supaya kami dapat hidup sekali lagi sebagai mana sepatutnya sebagai seorang penyembah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa penyembahan itu merangkumi hubungan yang adanya damai sejahtera dengan Tuhan dan sesama kami. Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kehidupan seorang penyembah adalah seorang yang memiliki sikap hati yang benar, tulus dan murni di hadapan Tuhan. Dan kehidupan seorang penyembah adalah seorang yang remuk hatinya, dalam perkataan lain, seorang yang siap untuk memiliki kesadaran, memiliki sikap pertaubatan apabila kami melakukan dosa, pelanggaran, dan berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin.
Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan untuk suatu permulaan yang baru di tahun yang baru. Kedua, kita berdoa untuk negara Malaysia. Kiranya rahmat Tuhan dicurahkan ke atas negara kita. Turut berdoa agar negara kita akan mengalami pembaharuan dan pemulihan. Ketiga, berdoa untuk diocese dan gereja kita. Kiranya urapan Tuhan dicurahkan dan gereja-gereja akan dimampukan untuk terus melaksanakan pekerjaan Tuhan serta berkhidmat dalam merancang dan melaksanakan program pelayanan bagi menjangkau keperluan jemaah dan masyarakat. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami,
kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sedosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu, dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu kepada Tuhan Allah kita. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Oh, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidup.